Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Heni Masyaroh, Stambuk C101-19-206. Mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang anjak piutang. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang dalam jangka pendek suatu perusahaan. Dan latar belakang dari anjak piutang itu sendiri adalah yang pertama pola pasar penjual, pola pasar pembeli, dan pembayaran secara kredit. Kemudian pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan factoring adalah yang pertama penjualan piutang atau klien, yaitu perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihan yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan pembiayaan. Kemudian perusahaan anjak piutang yang merupakan perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau menjual kredit debiturnya. Yang terakhir yaitu nasabah yang mempunyai hutang kepada kreditur atau klien. Dan kegiatan anjak piutang dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama pembelian atau pengalihan piutang dan tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. Yang kedua, penata usahaan dan penagihan piutang, penjualan piutang. Kemudian mekanisme anjak piutang. Yang pertama, adanya tahap permohonan, pengecekan, pemeriksaan lapangan, pembuatan customer profile, pengajuan proposal kepada kredit komite, pengajuan keputusan kredit komite, dan pengiriman surat penawaran dan pengikatan. Kemudian yang terakhir adalah tahapan pencairan fasilitas. Fasilitas factoring kepada klien dalam pengelolaan piutang. Yang pertama berdasarkan pemberitahuannya yaitu yang pertama disclosed, yaitu fasilitas yang diberikan kepada factoring dalam penagihan piutang dengan sepengetahuan debitur. Yang kemudian undisclosed, yaitu fasilitas yang diberikan kepada factoring dalam penagihan piutang tetapi tanpa pengetahuan debitur, kecuali jika ada pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian berdasarkan tanggung jawab. Yang pertama with recourse, yaitu dalam debiturnya tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka risiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak kreditur dan pihak factoring mengembalikan tanggung jawabnya pada penagihan. Without recourse, yaitu dalam fasilitas ini semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab factoring sepenuhnya. Factoring juga memiliki keuntungan dan kelemahan. Yang pertama, keuntungan factoring itu adanya peningkatan modal kerja, adanya perlindungan kredit, manajemen kredit, penagihan utang, administrasi penjualan, dan membantu mengembangkan usaha klien. Dan kedua, kelemahan dalam factoring itu sendiri, yang pertama adalah pemborosan biaya, menurunkan reputasi, bisnis rentan risiko, dan kurangnya profesional. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.